Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 22 Juni 2026. Oke, sebentar sebelum kita mulai, kita ngopi dulu deh Kak ya. Senin pagi harus diawali dengan kopi nih teman ya. Oke, ya langsung aja kita mulai dari saham IMPC nih Kak. Saham IMPC ini kalau kita perhatikan Kak, di weekly time frame-nya ya, ini dia bergerak di dalam trend bullish nih teman ya. Dia bergerak di dalam trend bullish, lalu di sini ada unfilled order atau area demand zone. Nah, demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Jadi pembeli itu ngumpul di sini Kak. Nah, setelah kita teliti lebih dalam lagi, ternyata di sini ada pattern. Nah, ini yang disebut sebagai chart pattern atau pola yang namanya falling wedge. Termnya falling wedge ini memberikan dampak kenaikan sampai mana? Sampai sini. Oke. Nah, ini di time frame besar. Stokastiknya juga masih mengarah ke atas. Artinya apa? Ada potensi penguatan. Termnya masih ada potensi penguatan. Nah, sekarang kita lihat di daily time frame buat entry. Nah, jadi ingat, kalau ada chart pattern seperti ini, sekalipun kan sudah tahu ya, yang memberikan dampak kenaikan dan lain sebagainya, temennya. Pertanyaan selanjutnya setelah kalian tahu pattern tersebut dan dia memberikan dampak kenaikan, itu bukan entry di mana Kak, tapi pertanyaan selanjutnya adalah dia valid atau tidak. Jawabannya belum valid. Karena apa? Karena temennya, garis kuningnya belum dijebol ke atas Kak. Kalau garis kuning sudah dijebol ke atas, nah itu baru valid. Oke, sekarang sih belum valid temennya. Jadi kita masih wait and see dulu deh ya. Jadi ya, nanti untuk masalah entry kita update lagi deh Kak ya. Kita ya fokus, kita tunggu dulu deh Kak ya. Di area-area garis kuning ini dijebol dulu deh ke atas. Nanti akan saya update lagi. Atau kalau kalian mau spekulasi ya oke aja, sebenarnya nggak jadi masalah Kak. Kalian mau masuk di dalam-dalam pun, tapi pakai stop lossnya ya. Oke, kalau untuk saham BRPT ini, kalau kita lihat di daily time frame, ini ada pattern yang namanya descending broadening wedge. Kalau tadi falling wedge, kalau ini ada descending broadening wedge. Sama ini juga temennya. Jadi memberikan dampak kenaikan. Nah, naiknya sampai mana? Untuk mengetahui dia naiknya sampai mana, kita bisa ukur Kak nih dari lebar pattern tersebut, lalu kita copy ke titik penembusannya. Maka dari itu targetnya ada di sini Kak ya, untuk saham BRPT. Nah, tapi ingat, pertanyaan selanjutnya bukan entry di mana, tapi valid atau tidak. Jawabannya belum valid. Karena apa? Karena garis kuningnya ini belum dijebol ke atas Kak. Tuh ya. Jadi pattern tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol ke atas. Nah, untuk sekarang sih belum valid Kak. Bisa gagal nggak pattern? Bisa lah temen ya. Yang seperti saya jelasin di awal-awal, market ini tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan. Karena isinya kemungkinan, tugas kita sebagai seorang trader apa? Antisipasi, batasi kerugian pakai stop lossnya. Nah, itu tugas kita. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bufa deh ya. Kita cek untuk saham Bufa. Bufa juga sama nih Kak ya. Jadi kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya, nah ini sama seperti saham IMPC, pola falling wedge. Nah, dia memberikan dampak kenaikan. Nah, tapi ingat, pertanyaan selanjutnya ya, udah bisa entry atau belum? Belum Kak. Karena apa? Karena ya dia belum jebol garis kuningnya. Jadi saran saya sih, kalau kalian entry nih di saham Bufa, di saham IMPC, lebih baik kalian bisa tunggu dia jebol, dia koreksi atau retest, baru kalian bisa masuk ya. Karena apa? Karena kan ini terbentuknya di time frame besarnya nih Kak. Kalau dia terbentuknya di time frame besar, nah koreksi-koreksi seperti ini pasti ada nih Kak ya. Dia naik, dia koreksi, dia naik, itu pasti ada Kak. Kecuali dia terbentuknya di daily time frame atau di H4. Memang ada kalanya ketika dijebol langsung jebret ke atas begitu Kak. Nah, tapi kan ini ya enaknya dia terbentuknya di weekly time frame-nya. Jadi lebih baik kalian bisa tunggu dia koreksi dulu, dia baru masuk. Itu cara yang paling aman Kak ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham apa lagi nih, sebentar ya. IMPC udah tadi ya, kita hapus deh. Sekarang kita lanjut untuk saham MSIN. Untuk saham MSIN ini Kak ya, kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya, dia ini sudah mulai transisi loh Kak. Dari trend bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bullish. Dan yang kita tahu ya, targetnya ada di sini deh. Kita fokus sini dulu. Sekarang kita lihat di daily time frame ya. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita mau entry, keadaannya sudah seperti ini ya, kalian bisa tunggu dia koreksi dulu Kak. Kalau udah seperti ini temen ya, nih ya, seharusnya ya kalian bisa masuk di sini Kak ketika dia retest nih ya, seharusnya. Tapi kan kalian tentu belum masuk. Jadi bagaimana? Biarkan saya dia naik. Kalau misalkan nanti dia koreksi, baru kalian bisa ukur lagi pakai Fibonacci ya. Kalian ukur pakai Fibonacci, nanti baru kalian tandain nih Kak di rasio 50%, 61,8% dan 382 deh. Contoh seperti itu yang sudah kita jelasin di awal-awal. Ya udah, kalian tunggu dulu harganya masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti ketika harga masuk ke dalam area tersebut, konfirmasi mendukung eksekusi dan harga akan bergerak naik. Dan TP bisa kalian setting di resisten terdekatnya aja dulu, jangan langsung di ujung-ujung harga. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSSA ya. Untuk saham DSSA ini masih ada potensi penurunan karena memang secara garis besarnya dia masih bergerak di dalam trend bearish. Dan setelah kita lihat di daily time frame, di sini ada pattern yang namanya racing wedge. Nah, racing wedge ini patternnya memberikan dampak penurunan. Turunnya sampai mana? Sampai sini Kak.
ya. Karena apa ya? Karena memang itu target patternnya yang seperti saya jelasin di awal-awal Kak. Kalau kalian menggunakan chart pattern itu enaknya udah sepaket Kak. Stop lossnya dikasih tahu, cara entry-nya ada, take profitnya ada, itu enak Kak, udah sepaket ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss ya, jangan sampai tidak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham padi. Padi ini memang secara garis besarnya Kak, dia ini bergerak di dalam kondisi sideways loh. Nah tapi dengan kita memperhatikan strukturnya temen ya, atau karakter daripada marketnya, dia ini sudah membuat peak yang semakin lama semakin rendah. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan nih ya, bahwa saham padi ini meskipun dia sideways, nah besar kemungkinan kalau dia jebol, jebolnya pasti akan ke bawah ya. Besar kemungkinan kalau dia jebol, jebolnya akan ke bawah. Jadi nggak, sideways ini kan fase penentu nih Kak, kalian perhatikan deh di weekly time frame-nya Kak ya. Ini kan dari awalnya kan naik nih Kak ya. Kalau misalkan sideways-nya jebolnya ke bawah, dia ini dari naik ke turun loh, berubah arah temen ya. Kalau misalkan dia jebolnya ke atas, nah dia dari naik ke naik. Nah tapi kalau kita perhatikan di daily time frame, kalaupun dia jebol, jebolnya kemungkinan besarnya akan ke bawah Kak. Kalau dia jebolnya ke bawah, ini bahaya Kak. Kakak bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin. Nah itu yang bahaya, kakak buang-buang duit lagi deh ya. Jadi pakai stop loss, tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut untuk saham Dewa. Untuk saham Dewa ini masih ada potensi penurunan Kak ya. Sampai ke area tersebut ini bukan buat entry Kak, ini buat take profit. Misalkan lu udah masuk di bawah harga ya take profit sekarang ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jangan masuk Kak ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk saham Bumi. Saham Bumi juga sama, ternyata dia ini masih ada potensi penurunan. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan yang terakhir ini ada saham BKSL nih Kak. Oke, BKSL juga sama temennya, dia ini masih ada potensi penurunan ya. Memang kondisi juga sedang seperti ini temennya. Jadi lebih baik kalau kalian pemula jangan ada posisi apapun dulu deh Kak ya. Lebih baik kalian pakai aja dulu nih waktu-waktu seperti ini buat belajar. Atau kalau memang sekiranya saham ini sedang tidak bagus ya, kalian masuk ke forex Kak ya. Jadi memang kalau trading itu harus bisa semua Kak. Forex, crypto itu harus bisa semua. Gold harus bisa Kak. Jadi kalau memang di saham ini kurang bagus ya pindah ke gold, pindah ke forex, pindah ke crypto. Nah kira-kira seperti itu. Oke deh temannya, untuk trading plan dan rekomendasi saham pagi hari ini cukup dulu deh, sampai sini dulu deh ya. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi. Saya Rido Syihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.